Ya kembali apa kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sekarang saya akan bertanya kepada Pak Imam Prasojo terlebih dahulu. Pak, ini kan yang kemudian dikeluhkan oleh Kabupaten Banyumas. Sudah dilarang, sudah dijelaskan protokol kesehatan, sudah diminta juga secara SOP ada petugas-petugas yang berjaga. Tapi kalau urusan ibadah ini seperti sholat tarawih, nah longgarnya ini di sini. Jadi bisa jadi kita kemudian gelombang kedua akan terjadi di Indonesia, meskipun memang gelombang pertama pun kita juga belum usai. Bagaimana Pak Imam? Ya, saya kira saya sudah seringlah bicara bahwa pertahanan atau ketangguhan di Indonesia itu memang tumpuan utamanya itu adalah di komunitas, ya. Terutama di lokasi-lokasi di mana kerumunan itu terjadi, ya, kerumunan yang sifatnya konvensional, ya, seperti kayak masjid, gereja, pasar, terminal, gitu. Itu tuh biasa, tidak hanya sekali dua kali, tapi secara rutin terjadi. Ada juga kerumunan yang insidental, kayak pesta perkawinan, pertunjukan seni, perayaan 17 Agustus nih sebentar lagi, sholat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, inilah titik-titik kerawanan. Nah, oleh karena itu, kalau di situ dibangun, ya, ada kepanitiaan, ada champion, ya, yang difasilitasi, dibentuk, dibangun protokol kesehatan yang kuat, didukung dengan fasilitas, saya kira ketangguhan akan terjadi. Tetapi kalau hanya himbauan, ya, apalagi terus kemudian himbauannya sangat terpusat, tidak langsung oleh champion di lokal, sampai kapanpun tidak akan ada ketangguhan yang terjadi di tingkat lokal. Nah, ini tantangan kita, saya kira. Belum lagi nanti secara detail kita membedakan antara kerumunan yang di tempat tertutup, ya, dibanding dengan yang terbuka. Tentu yang tertutup jauh lebih rawan. Terus kemudian kerumunan tertutup yang berkerumunnya lama atau sebentar. Nah, tentu yang lama itu akan lebih rawan. Nah, kalau kita itu mengkategorisasikan kerumunan seperti ini dan kemudian berapa sebetulnya kepanitiaan yang menjaga protokol kesehatan atau bahkan melarang itu dibangun, saya kira ketangguhan itu nanti akan lebih terukur. Sekarang saya tidak melihat itu sebagai sebuah kebijakan yang kuat, ya, terus dibangun ketangguhan yang sifatnya sangat berbasis pada komunitas kerumunan tadi. Iya, terima kasih Pak Imam. Mungkin sekarang saya ke Pak Gubernur Jawa Barat di sini, Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya ini menjadi tugas berat juga untuk setiap kepala daerah bahwa himbauan saja memang tidak cukup. Seringkali bahwa secara kebijakan sudah baik, tapi ternyata ketika implementasi di lapangan muncul celah-celah. Contohnya adalah sholat tarawih. Kang Emil, sebenarnya bagaimana Kang Emil bisa memantau bahwa setiap masjid yang ada di Jawa Barat itu benar-benar ketika sholat tarawih itu protokol kesehatan benar-benar sesuai gitu, bagaimana? Kang Emil, Assalamualaikum. Pak Gubernur. Baik, sebelum saya ke Pak Gubernur, mungkin saya ke Bu Kofifa dengan pertanyaan seperti itu. Bu, kalau di Banyumas pastinya itu sudah terjadi. Yang menjadi kekhawatiran adalah ini terjadi di tempat-tempat lainnya. Karena sholat tarawih pasti tidak aja Banyumas, di Jawa Timur juga seperti itu. Bagaimana Ibu mengecek, Bu, bahwa mereka itu melakukan SOP sesuai dengan apa yang diarahkan? Iya, Mbak Caca, bahwa di lini paling kecil itu menjadi paling efektif. Jadi Babinsa, Babin Kamtipmas bersama Kades dan Lurah itu menjadi tim yang paling signifikan perannya. Karena di musola-musola ini kan span of control-nya terlalu jauh. Kalau ini harus di-remote, dikendalikan dari kabupaten apalagi provinsi. Tapi bahwa ada titik-titik yang sudah di dalam pemetaan, titik-titik yang potensial kemungkinan terjadinya jamaah yang padat, peta di Polres, peta di Polda sudah ada. Jadi sebetulnya sudah disampaikan, misalnya setengah jam sebelum kegiatan sholat dilakukan, masjid baru dibuka. Setengah jam setelah sholat tarawih selesai, masjid harus ditutup.
Saya juga terus melakukan koordinasi terutama masjid-masjid sentral yang malam-malam hari seperti hari terakhir di bulan Ramadan biasanya ramai masyarakat iktikaf. Saya sudah sampaikan bahwa untuk kali ini belum dimungkinkan iktikaf di masjid karena berarti masjid itu harus buka dari mulai taraweh sampai subuh. Itu artinya potensi terjadinya pertemuan di antara para jamaah dalam waktu yang cukup lama seperti yang tadi Pak Imam Prasojo sampaikan, itu kemungkinan potensi terjadinya katakan ada satu yang terkonfirmasi lalu ada penyebaran dan seterusnya menjadi lebih tinggi. Jadi sebetulnya kalau best practice dari pengalaman tahun lalu kita jadikan referensi tahun ini. Baik. Ya. Baik, kemudian saya kembali ke Pak Ridwan Kamil, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu sudah hadir di sini juru bicara dari Kementerian Kesehatan yakni Ibu Siti Nadia. Selamat malam, Assalamualaikum Bu. Ditahan dulu sebentar ya Bu, karena saya akan bertanya kembali kepada Kang Emil yang tadi sempat belum mendengar jelas suara saya. Kang Emil, kalau di Jawa Barat sendiri seperti apa? Karena kata Pak Imam bahwa himbauan saja nggak cukup. Karena masyarakat ini meskipun sudah dilarang, diarahkan, tapi terlihat aja pelaksanaannya mereka nggak sesuai dengan SOP. Safnya rapat-rapat, salat sholat tarawih. Ini bagaimana Kang Emil? Ya, saya kira keberhasilan kita dalam mengendalikan pandemi ini harus dua arah, Mbak. Tidak bisa selalu dari pemerintah, tapi juga peran serta masyarakat menjadi penting dalam menaati aturan. Nah, saya sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana pelaksanaan ibadah Ramadan ini diatur sedemikian rupa bahwa kita boleh beribadah tapi dengan protokol kesehatan. Salah satu yang memang fundamental adalah membatasi kapasitas. Nah, kapasitas ini ada yang mayoritas, tapi ada juga yang masih kurang. Nah, kita kan melakukan pelaporan, Mbak. Jadi saya berdasarkan data, laporan dari polisi, TNI, Satpol PP yang setiap hari menggunakan aplikasi melaporkan ketaatan 3M. Jawa Barat di minggu ini ketaatan memakai masker sekitar 83%. Dan ketaatan menjaga jarak ada di 80-an% kira-kira begitu. Dengan data itulah kami meyakini bahwa mayoritas itu melaksanakan pembatasan termasuk ibadah taraweh dan juga menjaga jarak. Mungkin ya ada dalam 20% yang tidak taat, itulah yang terus kita edukasi, tapi jangan sampai 20% yang mungkin kurang taat prokes seolah-olah menjadi wajah keseluruhan karena laporan harian mingguan kita termasuk yang paling kuat disiplinnya, bahkan hasil evaluasi nasional Jawa Barat itu yang melaksanakan kegiatan PPKM Mikro paling banyak ya, hampir 2 jutaan kegiatan untuk menunjukkan kita sangat serius menjaga prokes selama Ramadan ini, Mbak. Kira-kira begitu. Baik, kemudian saya ke Bu Siti Nadia. Kalau berkaca dengan India, meskipun tidak kita menyalahkan mengenai perayaan keagamaan, tapi di India itu terjadi ketika ada perayaan keagamaan. Itu bisa berarti bahwa di Indonesia bisa seperti itu, mengingat kita saat ini 30 hari sholat tarawih, sebentar lagi sholat Idul Fitri, pasti banyak yang mudik. Bagaimana, Bu? Ya, jadi memang apa yang menjadi di India itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya, karena kurang lebih itu situasinya India dan kita sama ya Mbak Caca ya. Artinya kalau lihat jumlah orang yang divaksinasi itu juga besar ya, sudah hampir 150 juta. Kita juga sudah hampir 20 juta nih ya divaksinasi, dan di sana juga muncul seperti euforia setelah vaksinasi ya, jadi menganggap bahwa karena sudah divaksin merasa aman, kemudian sedikit lengah dalam protokol kesehatan. Yang kedua, kita tahu bahwa di sana juga faktor penyebab terjadinya laju penularan itu adalah karena tingginya laju penularan yang disebabkan adanya varian baru dari virus COVID-19. Dan di Indonesia itu juga sudah ada varian yang sama dengan yang ada di India, yaitu B117. Bahkan kita ketahui ada varian baru dari India yang mungkin karena itu sudah ada di berbagai negara juga yang ditemukan, ini juga bisa mungkin terjadi di Indonesia. Jadi dua hal ini, kemudian juga ada
kendornya pelaksanaan protokol kesehatan, mobilitas yang sangat tinggi, kita lihat pertukaran mobilitas pergerakan yang tinggi. Nah, ini tentunya menjadi kacamata untuk kita semua ya, bahwa hal ini jangan sampai terulang. Sebenarnya setiap yang sudah kita lakukan seperti pelonggaran untuk pelaksanaan ibadah selama musim Ramadan ini tetap harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ini rasanya yang harus kembali kita ingatkan, protokol kesehatan yang ketat itu tetap menjadi kunci bagaimana kemudian kita tetap bisa menekan laju penularan COVID-19 ini. Ya, ini saat lagi saya akan bertanya kepada kepala-kepala daerah juga Pak Imam dan juga Ibu Nadia, Siti Nadia, bahwa meskipun berkali-kali dihimbau tapi memang paling sentral di posisinya adalah kepatuhan dari masyarakat. Mengingat meskipun sudah dilarang tapi masyarakat tetap nekat mudik karena di Pati sudah mulai muncul klaster baru nih, mereka yang sudah mudik atau tetap nekat mudik karena puluhan orang di Pati ini kemudian sudah terkonfirmasi positif. Ini bagaimana dengan kepala-kepala daerah menyikapi hal ini usai jeda berikut?